Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kita akan mengupdate perkembangan kopi sistem bakar, di mana kita sudah ada di kebun kopi yang kita sudah tanam kemarin. Nah, bagaimana perkembangannya? Mari kita bisa cek ya. Apakah bagus atau tidak? Nanti kita sebutkan seperti apa ya. Kita di bulan puasa, tidak lupa kita harus menjalankan puasa juga. Selamat yang menunaikan ibadah puasa, jangan lupa kita tetap semangat, jangan sampai bolong-bolong. Nah, seperti itu ya. Oke, kita akan melakukan perkembangan pengecekan dengan 3 bulan HST. Seperti apa perkembangannya, bisa kita lihat seperti apa. Mari kita jalan-jalan. Nah, kita kebunnya seperti ini. Sudah kita bersihkan kemarin yang bagian atas ini, dan kita coba akan pengecekan untuk yang bagian bawah sini ya. Seperti apa? Mari kita lihat kopinya. Nah, untuk perkembangan kopi di 3 bulan seperti ini sudah menampakkan. Nah, seperti ini kan, sudah daun 1, 2, 3, 4, 5, 6, tapi belum juga menampakkan pecah tunas. Kita harus pupuk kalau untuk pemecahan tunas. Ini dengan jarak 1 meter untuk setiap jaraknya pohon, dan lebarnya mencapai, kalau yang bagian bawah sini kita berada di 275 meter atau hampir 3 meter. Nah, seperti ini masih banyak rumput, tetapi kita memang tidak apa-apa. Nah, dengan karakter seperti ini berair, ini memang dulunya bekas sawah. Dengan rata-rata pohon sudah mencapai 30 sampai 40 cm. Nah, ini kan sudah medung seperti ini. Untuk penanaman sudah mulai dari bulan Desember, berarti artinya kita sudah penanaman 3 bulan. Nah, dan diantaranya juga ada penyakit seperti ini. Nah, ini sebagai contoh, perlunya spray menggunakan, ini kan ada ulatnya. Untuk daun muda sebaiknya banyak di spray ini. Nah, ini kan ada ulatnya. Maka dari itu penyepraian itu juga penting. Ini kan, ini dengan kita pertama kali menggunakan sistem bakar, penanaman sebanyak 500 sampai 600-an pohon dengan klon Lampung, atau bisa disebut dengan klon AS. Nah, ini ada yang sudah pecah tunas seperti ini. Bagus bukan? Ini kita langsung menggunakan penanaman dari biji, bukan dengan menggunakan sambungan. Nah, kita coba hitung untuk bisa mendapatkan pecah tunas itu, kita dapat di daun berapa. Tadi ada 1 daun ini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah,
bisa dilihat, ini kita bisa mendapatkan pecah tunas di angka 7 daun atau 7 mata daun baru mendapatkan pecah tunas. Pecah tunasnya seperti ini sudah 1 bulan karena ini baru daun pertama kali, sedangkan yang sebelah itu padahal itu juga sudah tinggi, kemungkinan ini nanti akan juga pecah tunas lagi. Nah ini juga sudah melakukan pecah tunas. Nah seperti ini. Untuk pohon-pohon seperti ini pupuknya apa? Kita dulu menggunakan langsung pakai NPK ya. Kalau untuk seperti ini kita hindari penggunaan yang nitrogennya tinggi. Karena apa? Karena untuk seperti ini tunas ini kalau penggunaan nitrogen akan terlalu kepanjangan nantinya, sedangkan dengan penggunaan pupuk yang seimbang maka akan didapat pecah tunas seperti yang tadi. Nah kita juga bisa lihat ini kopi dari teman kita, pohon tenok. Tampilannya seperti ini kopinya. Bisa untuk pemesanan entres bisa langsung ke Jumbleng Coffee. Nih seperti ini, cukup bagus untuk penanaman sistem pagar. Nah mari kita lihat yang kopi-kopi lainnya. Jadi untuk di lahan ini penanaman hanya fokus untuk penanaman sistem pagar. Nih, meskipun banyak rumputnya ya, kita biarkan nanti untuk pakan ternak. Kita nggak usah bersih-bersih karena memang untuk lahan di sini kalau musim kemarau itu akan terlalu tanahnya keras, sehingga kita biarkan seperti ini. Ini kan, ini dan itu kan penanaman satu lebarnya 3 meter ke lebar pohon 1 meter. Nah ini bekas jeruk tadinya, tapi enggak hidup. Ini kan celuk California seperti ini. Ya seperti itu detan kebun untuk penanaman 3 bulan HST. Untuk teman-teman bisa dilakukan penanaman juga. Apakah penanaman bulan ini itu apakah sudah telat? Saya rasa untuk penanaman selama masih hujan itu masih baik-baik saja untuk penanaman kopi ya. Atau bisa juga di musim kemarau juga bisa, asal ada nanti pengairan yang cukup. Nah seperti ini kan, ini bisa jadi nantinya untuk penanaman sistem pagar itu supaya dalam perawatan, pemupukan, pemanenan itu kita bisa lebih teratur atau bisa lebih rajin dan lebih ya simpelnya itu lebih enak dibanding dengan penanaman dengan sistem yang lokalan. Oke, mari
kita lihatkan penanaman kita sama-sama penanaman di bulan Desember. Kalau punya saya ini menggunakan kopi polybag tanpa sambungan, dan kita bisa lihatkan punya tetangga dengan sambungan batang bawah Liberica. Nah, untuk pohonnya seperti ini dengan batang bawah Liberica. Apakah bagus? Itu tergantung dari bibit dan pengolahan tanahnya ya. Nah, seperti itu. Nantinya kita bisa sepilkan videonya ke depannya apakah bagus, seperti apa perbandingan antara yang langsung menggunakan polybag seperti ini tambah sambungan dengan yang menggunakan batang bawah kopi nangka atau Liberica atau Excelsa. Nah, seperti ini kan. Kalau punya saya ini tanpa sambungan. Nah, ini kan dari ujung ke ujung itu nanti ini paling tidak ada 50 kopi. Artinya setiap baris mempunyai panjang 50 meter. Nah, ini kan 1, 2, 3, yang bawah itu baru 2. Nah, sudah terlihat kan, inilah lariannya, ini larian, dan atas ini juga larian. Kenapa banyak rumput? Karena ya untuk kita biarkan untuk jadikan pakan ternak, tapi nggak apa-apa, masa pertumbuhan masih bebas sih. Kalau di sini kalau memang rumputnya kita semprot atau kita hilangkan, takutnya di musim kemarau tanahnya akan terlalu keras, jadinya kita memang biarkan. Nah, ini kan yang sudah kita bersihkan rumputnya, jadi lebih kelihatan jajarannya atau lariannya, ini kan, jadi lebih kelihatan. Ini yang kita belum bersihkan karena rumputnya belum tinggi juga. Dan keunggulan dari sistem bakar, apabila kita mau mendapatkan tambahan pendapatan, kita bisa tanam cabai seperti ini. Ini kan, ini tanpa pupuk, tanpa apa-apa, cabainya tetap bagus. Nih. Dan ini lariannya tuh lebih rajin dibandingkan dengan 2x2. Nah, kira-kira ada seperti itu. Jangan lupa ya, share, like, dan subscribe. Untuk video selanjutnya kita bisa sambung di kemudian hari. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses pertanian.